Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintah akan menghidupkan kembali gagasan penggunaan dinar emas sebagai mata uang cadangan. Jika 5% hingga 6% negara-negara Islam mulai menggunakan dinar emas, ini akan menjadi awal yang positif karena memberikan kekuatan dan mengurangi ketergantungan pada dolar. Katanya dalam sesi tanya jawab Perdana Menteri PMKT di Dewan Rakyat seperti dikutip dari FMT Selasa 17 Oktober 2023. Gagasan penggunaan dinar belum mendapat tanggapan yang berarti sejak tahun 1990-an. Namun Anwar mengatakan hal itu akan menjadi salah satu topik diskusi dalam pertemuan mendatang mengenai ekonomi dan keuangan Islam di Kuala Lumpur pada bulan Desember ini. Apakah pentingnya kembali pada sistem dinar dan dirham? Apakah gagasan penggunaan dinar bisa terwujud dalam sistem demokrasi? Apakah dinar mampu tumbangkan hegemoni dolar? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar ekonomi syariah Bung Arim Nasim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung Arim? Alhamdulillah sehat insyaallah. Alhamdulillah. Baik Bung Arim, lagi-lagi terkait gonjang-ganjing ekonomi global yang belum juga usai. Nilai mata uang terus menjadi sorotan di negara masing-masing. Diketahui dolar Amerika menjadi mata uang yang paling banyak diperdagangkan dan terkuat di dunia. Mengapa dolar Amerika telah menjadi mata uang global yang dominan selama beberapa dekade, Bung Arim? Ya, kalau kita lihat kan ini eh, ya belakang ya. Sebelum dolar mendominasi, dunia itu kan menggunakan mata uang berbasis emas dan perak, gitu kan. Kita bicara terkait dengan sejarah bagaimana kemudian dolar bisa mendominasi, itu kan tidak bisa dilepaskan dengan kekuatan politik yang membackup sistem dinar dirham. Jadi kalau kita lihat fiat money itu kan baru muncul sekitar awal abad 20 ya. Tepatnya itu sekitar tahun 1920-an di saat Daulah Khilafah kemudian melemah gitu kan. Nah, pada saat itu emas muncul fiat money ya, dimulai kan, tapi eh, belum mendominasi gitu kan. Tahun 1944 itu terjadi krisis ya, krisis akibat Perang Dunia dan juga dampak dari penggunaan fiat money tadi, maka dunia kembali menjadikan emas dan perak sebagai backup terhadap fiat money itu kan. Nah, itu berjalan sampai tahun 1971 ya. Nah, tapi Amerika Serikat pada saat itu yang tadi kesepakatan yang disepakati oleh dunia untuk kembali menjadikan emas dan perak sebagai backup atas fiat money. Amerika Serikat tahun 1971 lewat presiden pada saat itu ya, itu mengakhiri ya. Jadi yang disebut dengan kesepakatan Bretton Woods ya kan. Sehingga sejak tahun 1971 ya, dolar yang selama ini kemudian di backup oleh emas dan perak ya, maka Amerika Serikat memutuskan agar dolar itu tidak lagi di backup oleh emas perak. Eh, Salah satu faktornya itu adalah yang pemicunya itu karena memang Amerika nggak bisa kemudian menyiapkan backup emas dan perak ya, backup emas terutama karena ya kondisi perekonomian Amerika yang lemah gitu kan. Nah, akhirnya karena kondisi kekuatan politik Amerika masih kuat pada saat itu, Amerika melepaskan ketergantungannya, keterikatannya dengan dolar, ya, eh, dolar dengan emas maksudnya.
dan dolar itu tetap tapi sebagai alat pembayaran transaksi internasional devisa itu kan. Dan sejak itulah kalau kita lihat dolar itu mendominasi. Jadi kalau menurut saya kenapa kemudian dolar itu mendominasi beberapa dekade terakhir ini ya itu kaitannya dengan ya sistem politik kekuatan politik Amerika yang memang menjadikan fiat money dalam hal ini dolar yang dia cetak itu sebagai alat penjajahan ekonomi itu kan yang nanti dikombinasikan atau diperkuat dengan utang dan investasi asing yang dirancang ya sebagai sarana penjajahan ekonomi terhadap negara-negara berkembang gitu. Itu yang saya lihat ya kan. Kalau kita bicara sejarah ya. Baik Bung Arim, apakah dominasi dolar Amerika Serikat di kedepan harinya itu bisa melemah Bung Arim? Ya kalau kita lihat kan kalau kita bicara terkait dominasi dolar ya sekarang itu kan sudah mulai kan seiring dengan kekuatan politik Amerika juga yang mau melemah ekonomi maupun politik muncul kemudian Cina itu kan Cina yang sekarang sudah menjadi juga kekuatan ekonominya yang bangkit ya walaupun sekarang juga sedang di ambang krisis juga itu kan tapi sampai saat ini kalau saya lihat keberadaan dolar Amerika seolah-olah pesaing yaitu Cina itu kan kemudian juga euro juga sudah mulai juga kan eh, istilahnya itu juga sedikit eh, mempengaruhi ya terkait dengan dominasi dolar. Artinya bahwa dolar itu akan melemah, gitu kan, seiring dengan kekuatan politik Amerika Serikat juga yang sudah mulai melemah, gitu kan. Itu yang saya katakan tadi, gitu kan. Jadi kan terkait dengan dominasi dolar itu kan juga di backup oleh kekuatan politik. Maka ketika kekuatan politiknya melemah, maka ya saya kira juga dominasi dolar juga bisa melemah itu kan. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan politiknya secara optimal. Sekarang kan naik Cina itu kan. Nah, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya problemnya itu bukan semata-mata dolar melemah gitu kan. Karena kalau dolar melemah tapi kemudian yang menguat adalah fiat money yang lain, misalnya Cina dengan yuannya atau euro Eropanya, tetap aja saya kira dunia akan senantiasa dihadapi dengan eh, istilah itu bayang-bayang krisis gitu kan. Karena memang tadi ya dominasi fiat money itu atau fiat money itu kan dijadikan alat penjajahan ekonomi bagi negara-negara kapitalis ya Amerika, Eropa maupun juga Cina sekarang menjadi kapitalis baru dari sisi ekonomi yang akan menjadi korban ya tadi ya mayoritas itu kan negara-negara berkembang gitu kan. Jadi mungkin dolar melemah tapi kan itu akan diikuti dengan penguatan fiat money yang lain, yuan atau euro misalnya. Itu saya lihat ya. Kemudian banyak orang bertanya-tanya apa solusi yang tepat untuk melengsarkan dolar Amerika dari posisinya sebagai mata uang perdagangan global, Bung Arim. Jadi yang harus kita perhatikan sebenarnya bukan menghentikan dolar, gitu kan. Tapi yang harus kita lakukan itu adalah menghentikan fiat money, itu kan. Karena kalau kita lihat ya dominasi dolar ya bisa aja kemudian tadi ya berkurang melemah. Tapi kalau kemudian dikuatkan atau digantikan oleh mata uang fiat money yang lainnya, misalnya yuan atau juga euro misalnya, ya itu sama aja ya. Jadi tidak akan ada perubahan yang signifikan terkait dengan stabilitas moneter dunia. Karena itu yang harus kemudian kita hentikan itu adalah bukan dolarnya, bukan dominasi dolar, tapi yang harus kemudian kita hentikan itu adalah dominasi fiat money yang dijadikan alat penjajahan oleh negara-negara kapitalis, baik Amerika maupun Cina itu kan, ya, yang sekarang sedang berada di atas angin itu kan. Nah, cuman masalahnya kalau kita melihat ke sejarah tadi kan, sebelum kemudian fiat money mendominasi, yaitu di awal abad 20-an,
kan transaksi internasional itu menggunakan dinar dirham atau emas dan perak. Dinar dirham kemudian turun sampai kemudian digantikan ya oleh eh, fiat money tadi, ya salah satunya dolar itu kan yang menguat, itu kan sejalan dengan melemahnya kekuatan politik Islam yang membackup dinar dirham itu kan. Nah, karena itu kalau kita lihat, kalau ingin kemudian mewujudkan kembali kekuatan ya, stabilitas moneter dengan kembali dinar dirham atau emas perak sebagai alat transaksi internasional, ya kan? Maka ya menurut saya harus ada kekuatan politik yang membackupnya. Apa kekuatan politik itu? Ya tidak lain kekuatan politik yang akan membackup sistem ya moneter emas perak atau dinar dirham itu hanya akan bisa kemudian muncul dengan kuat kalau di backup oleh negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, itu tadi yang khilafah Islamiyah gitu kan. Jadi jangan-jangan berharap dan mungkin mimpi itu kan kita ingin menggantikan dolar atau fiat money sementara sistem politiknya itu kemudian masih sistem politik demokrasi gitu kan. Karena wacana untuk menggantikan fiat money kembali kepada dolar kembali kepada emas dan perak itu bukan sekarang aja, udah lama ini. Tapi kan kekuatan politiknya tidak ada yang membackupnya, hanya sekedar wacana aja. Sampai saat ini hanya sekedar wacana untuk kembali kepada emas dan perak. Kenapa? Karena saya katakan tadi itu kan, fiat money ini sudah menjadi alat penjajahan ekonomi bagi para kapitalis itu kan. Karena tali tiga uang tadi kan, ada fiat money, kemudian ada bunga dengan utang dengan bunganya, dan juga investasi, termasuk juga tadi ya berkembangnya sektor non real dalam perekonomian. Nah, kalau ini kemudian tetap bertahan, ya artinya selama kemudian sistem politiknya masih kapitalis, dunia dikuasai oleh sistem politik kapitalis yang menjadi istilahnya itu adidaya itu adalah sistem politik demokrasi dan kapitalis, ya selama itu pula kemudian fiat money itu kemudian akan tetap kemudian dipertahankan walaupun sudah berulang kali terjadi krisis dampak dari fiat money ini. Tapi kekuatan politiknya tetap akan membackup. Kan? Nah karena itu kalau kita ingin kemudian mewujudkan kembali ya stabilitas moneter, yaitu kembalinya sistem emas dan perak, dinar dan dirham, maka menurut saya juga harus diwujudkan terlebih dahulu itu adalah kekuatan politik yang membackup ya sistem emas dan perak, dan yang secara jelas ya dan sudah terbukti yang membackup kekuatan politik terhadap mata uang dinar dirham itu adalah sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara ya khilafah, yang salah satunya tadi terkait dengan sistem moneternya yang berbasis emas dan perak. Itu saya kira ya. Baik Bung Arif, jadi yang Anda katakan ketika adanya gagasan penggunaan dinar dalam sistem yang ada saat ini hanya sekedar wacana gitu ya Bung. Dan kemudian bagaimana bagi Muslim, apakah urgensi kembali kepada sistem dinar dan dirham Bung Arif? Ya, betul tadi ya, saya ingin menegaskan kembali kan. Kalau tidak ada kekuatan politik yang membackupnya, maka kembalinya dinar dirham itu hanya sekedar wacana-wacana aja gitu kan. Dan kalaupun ada, kalau itu tidak di backup oleh kekuatan, itu nggak akan bertahan dan tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat, sistem dinar dirham ini kan nggak bisa dipisahkan juga dengan subsistem ekonomi yang lainnya tadi, terkait dengan riba, bunga, itu kan, atau juga sistem ekonomi yang terkait dengan kepemilikan, emas dan perak dan yang lainnya, itu kan. Nah, sementara kalau kita bicara terkait dengan sudut pandang dinar dirham dalam konteks Muslim, kita sebagai seorang Muslim, itu kan, di dalam Islam itu dibedakan antara alat pembayaran itu dengan uang yang dicetak, gitu kan, oleh negara, itu kan. Kalau alat pembayaran itu Islam memberikan kebebasan apapun kan. Kita tidak harus menggunakan alat pembayaran itu dengan uang gitu kan. Sehingga barang dengan barang ya, barang dengan jasa yaitu boleh saja itu kan. Jadi artinya kalau dalam konteks alat pembayaran
Islam tidak membatasi itu dengan uang gitu kan. Nah, tapi ketika negara itu mencetak alat pembayaran yang sama ya, yang berlaku di sebuah negara ya, katakanlah dalam Islam itu kan negara Islam, maka uang yang dicetak itu wajib berbasis emas dan perak atau langsung emas dan perak ya sebagai mata uang yang diterapkan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Nah, karena itu dalam pandangan Islam, ya, hukum Islam, ya, problem dinar dirham ini adalah problem yang terkait dengan kewajiban agar negara mencetak uang, ya, yang berbasis emas dan perak atau emas dan perak itu sendiri yang sering kita kenal dengan dinar dirham. Ini adalah sebuah kewajiban. Jadi haram hukumnya dalam Islam negara mencetak fiat money itu kan untuk dijadikan sebagai uang alat pembayaran yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Nggak boleh itu kan dalam negara yang menerapkan sistem Islam tadi ya. Artinya apa? Kalau saya melihat bahwa problem terkait dengan dinar dirham, problem terkait dengan mata uang yang harus kemudian diwujudkan di tengah-tengah masyarakat yang dicetak oleh negara itu adalah emas dan perak, itu adalah kewajiban kifayah gitu kan yang harus kemudian diperjuangkan oleh kaum muslimin, tapi tadi sarana untuk mewujudkannya itu ya sulit, bahkan hampir mustahil kalau tidak ada negara yang membackupnya. Sehingga sama saya melihatnya juga dengan hukum-hukum yang lain gitu kan. Misalnya ada kewajiban di dalam Islam itu menerapkan hukum potong tangan. Ada kewajiban di dalam Islam itu untuk menerapkan hukum rajam. Ada juga kewajiban misalnya dalam konteks ekonomi di dalam Islam harta milik umum, milkiyah amah seperti tambang, minyak dan gas, kemudian juga batu bara dan yang lainnya yang depositnya banyak, itu wajib dikelola oleh negara karena merupakan milik umum. Nah, sekarang kan enggak. Nah, jadi posisinya kalau saya melihat sama dengan dinar dirham. Jadi dinar dirham, mata uang emas dan perak itu wajib itu dicetak oleh negara ketika negara akan menjadikan satu alat pembayaran yang sama yang disebut dengan uang atau fulus tadi itu kan. Jadi seperti yang saya katakan tadi kembali, Islam membedakan antara alat pembayaran dengan uang. Alat pembayaran ya sebenarnya boleh apa saja. Sehingga hari ini sebenarnya nggak haram kita menggunakan dolar, menggunakan mata uang rupiah gitu kan. Tapi kalau negara, nah ini kalau negara yang mencetak uangnya di dalam Islam harus emas dan perak. Ya, itu saya kira ya yang saya lihat dari sudut pandang Islam, Islam membedakan antara alat pembayaran dan uang yang dicetak oleh negara. Kalau uang yang dicetak negara harus emas perak atau berbasis emas dan perak, sementara alat pembayaran itu kemudian boleh selain uang atau selain emas dan perak. Itu barangkali ya. Terakhir, Bung Arim, lalu apa saja tantangan besar untuk mewujudkan penerapan sistem mata uang Islam tadi, dinar atau dirham, dan apakah ketika nantinya terwujud mata uang Islam ini mampu tumbangkan hegemoni dolar, Bung Arim? Seperti yang saya katakan tadi, ya, hambatan yang terbesar itu adalah negara-negara kapitalis yang sekarang yang eksis, Amerika Serikat, ya, kemudian juga negara-negara kapitalis Eropa, termasuk juga Cina. Saya kira dia nggak akan membiarkan itu kan, membiarkan menggantikan sistem moneter dunia dengan fiat money. Kenapa? Karena tadi itu kan, bagi mereka fiat money itu alat penjajahan, ya. Sehingga itu hanya akan bisa dihentikan kalau mereka berhenti menjajah gitu kan. Kan sekarang itu penjajahan ekonomi salah satu yang dominan itu tadi seperti saya katakan fiat money dan juga kemudian sistem moneter yang membackupnya itu kan, termasuk di dalamnya sistem bunga, sistem ribawi. Kalau ini kemudian dihapuskan atau dihilangkan, justru ini salah satu alat yang digunakan oleh para kapitalis untuk menjajah gitu kan. Nah, karena itu kembali tadi hambatan utamanya itu adalah sistem politiknya itu kan.
Karena itu kalau kemudian kita ingin mewujudkan kembali ya sistem dinar dan dirham sehingga kemudian moneter itu kembali stabil, gitu kan, bukan hanya dirasakan oleh muslim dan non muslim, maka yang harus diwujudkan itu adalah tadi institusi politik yang membackup sistem dinar dirham ini, gitu kan. Karena dengan sistem politik inilah nanti yang akan memaksakan atau akan kemudian dia membuat penjagaan agar sistem dinar dirham emas perak itu digunakan dalam transaksi internasional, dalam transaksi ekonomi internasional, ataupun juga ya kalau Islam berarti di negara Islam itu sendiri itu kan. Nah, kalau ini kemudian berlaku dan berjalan dengan di backup oleh kekuatan politik ya sudah dipastikan dengan secara otomatis ya ketika kemudian sistem dinar dirham naik dan di backup oleh sistem politik yang sejalan yaitu sistem politik Islam, ya maka dominasi dolar akan runtuh, ya termasuk juga saya kira juga negara adidaya juga seperti sekarang yang menjajah Amerika dan Eropa, ya dia juga akan kembali seperti dulu gitu kan. Dia tidak punya peran apa-apa. Yang akan kemudian menguasai itu adalah sistem ekonomi Islam dengan dominasi dinar dirhamnya, ya sistem politik yang didasarkan kepada Islam itu kan, yang itu semua akan membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang saya lihat ya kan. Jadi otomatis ketika kemudian dinar dirham kembali gitu kan, maka ya dominasi dolar akan hilang. Cuma tadi syaratnya dinar dirham akan kembali kemudian menjadi mata uang dunia. Nah, backup politiknya harus ada. Siapa? Itu negara yang kuat, yaitu khilafah Islami, yang nggak bisa kemudian oleh negara-negara yang sifatnya nasionalis itu kan, yang memang dia tidak memiliki kekuatan politik atau pengaruh internasional. Itu saya lihat ya. Ya, baik, jazakallah Bung Arim untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Jadi lagi-lagi perlunya sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam yang bisa membackup untuk meruntuhkan dominasi dolar gitu ya Bung Arim. Jazakallah sekali lagi, mudah-mudahan Bung Arim senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.